Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keafiatan, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan baik, walaupun saat ini keadaannya semuanya serba terbatas. Kita hanya bisa muwajah, bertatap muka melalui media online. Namun saya berharap dan kita semua berharap semoga hal ini tidak mengurangi keinginan kita untuk terus belajar, untuk terus mencari ilmu, untuk terus menuntut ilmu, sehingga nantinya setiap waktu yang terlalui, semua waktu yang terlewatkan merupakan waktu-waktu yang bermanfaat bagi kita. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan pertama kali kita di kelas 12 untuk mata pelajaran gawaid. Pada hari ini saya sudah akan masuk pembahasan kita ke pembahasan gawaid yang sebenarnya. Jika kemarin di kelas 10 dan kelas 11 kita hanya banyak berada pada materi tafsir untuk fi'lul madhi, mudhari dan fi'il amr saja serta perubahan isim, maka pada kelas 12 ini kita sudah akan masuk ke materi gawaid yang sebenarnya. Adapun buku yang kita gunakan adalah Kitab Matan Al-Jurmiyah. Jadi Kitab Matan Al-Jurmiyah nanti yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita pada materi gawaid. Adapun pada hari ini kita akan membahas tentang babul kalam, bab yang pertama dari Kitab Matan Al-Jurmiyah. Babul kalam. Jadi dalam bahasa Arab, kalam itu termasuk artinya yang berarti dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Walaupun nanti ada kata lain juga yang artinya juga kalimat, misal jumlah, ya, jumlatul mufidah itu diartikan juga dengan kalimat. Dalam Kitab Matan Al-Jurmiyah yang pertama disebutkan di situ adalah bagian pertama babul kalam, bab tentang kalimat. Apakah babul kalam itu? Di sini dikatakan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi secara umum kalimat dalam bahasa Arab itu, kalimat dalam bahasa Arab harus memenuhi 4 hal. Ya, yaitu yang pertama al-lafdhu. Ya. Ini al-lafdhu diartikan dilafazkan. Terus yang kedua al-murakkabu, tersusun. Terus yang ketiga al-mufidu, dimengerti. Yang keempat bil wad'i, sengaja mengucapkan atau berbahasa Arab. Jadi 4 hal ini harus ada dalam satu kalimat. Apabila sudah terpenuhi keempat hal ini, maka kalimat yang diucapkan itu sah disebut sebagai kalam. Ya, betul-betul diakui sebagai kalimat dalam bahasa Arab. Sekarang kita akan masuk pembahasan satu persatu. Al-lafdhu. Apakah al-lafdhu itu? Al-lafdhu adalah huwa sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi yang dimaksud dengan lafaz adalah suara yang terdengar meliputi huruf-huruf hijaiyah, atau kalimat yang didengar itu menggunakan huruf hijaiyah dan berisi suara yang bisa dituliskan. Jadi kalau menggumannya tidak jelas hurufnya, ya, misal dia nah itu kan tidak jelas, walaupun mungkin bisa dituliskan zai, tapi zai semua itu kan itu tidak mewakili kalimat yang benar, ya. Atau bunyi nyamuk, sedangkan bunyi itu ada juga dalam bahasa Arab, dalam tajwid, ya, ketika nun sukun ketemu dengan kaf itu kan jadi eng, tapi itu tidak termasuk. Yang mana itu
lafaz yang menggunakan bahasa huruf hijaiyah, misal kita sebut madrasatun. Dia kan menggunakan huruf-huruf hijaiyah, ada mim, ada dal, ada ro, ada sin, ada ta. Begitu juga masjidun, ada mim, ada sin, ada jim, ada dal. Jadi kesemuanya ini menggunakan huruf hijaiyah. Nah, maka masuk dalam kategori lah lafaz. Jadi lafaz itu adalah kalimat yang didengar, ya, atau suara yang didengar itu menggunakan huruf hijaiyah yang berupa suara yang bisa dituliskan. Jadi kalau tidak bisa dituliskan tidak termasuk di dalam. Itu al-lafdu. Terus yang kedua al-murakkabu. Apa itu al-murakkab? Al-murakkabu ma tarakkabu min kalimataini fa aktsar. Tersusun maksudnya adalah kalimat itu harus tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi kata minimal dalam bahasa Arab yang benar adalah terdiri dari minimal dua kata. Ya, Muhammadun zahibun. Mana Muhammad? Muhammadun zahibun. Muhammad pergi. Selesai. Sempurna sudah kalimatnya. Atau ditanya, Mas muka? Ismi Ibrahim. Nama saya Ibrahim. Atau bisa jadi juga jawabannya satu kata, tapi sebenarnya dia mewakili dua kata. Cuma terangkum dalam satu kata. Biasa ditanya, Mas muka? Orang biasa tidak nyebut lagi ismi. Langsung dia sebut namanya. Misal kalau saya ditanya, Mas muka? Langsung saya jawab, Kurniawan. Padahal hakikatnya adalah ismi Kurniawan. Jadi sebenarnya ada dua kata, tapi hanya terwakilkan oleh satu kata. Tapi satu kata yang mewakili itu sebenarnya terdiri dari dua kata. Karena kalau hanya satu kata saja, apalagi bukan penjelasan nama, orang akan bingung. Tiba-tiba datang, masuk, Assalamualaikum, berdiri depan kelas, langsung dia bilang, Ana. Orang bingung, Ana ini siapa? Apakah Ana dia, atau Ana yang lain, atau Ana ini kenapa? Atau datang-datang langsung nyebut, Waladun, anak laki-laki. Anak laki-laki yang mana? Anak laki-lakinya siapa? Kenapa anak laki-laki? Nah, orang bingung. Itu. Ya, jadi minimal dia harus dua kata. Jadi misal dia katakan huwa waladun, itu anak laki-laki. Oh, berarti yang dia maksud bukan anak perempuan. Ana jaa, saya datang. Oh, berarti dia tidak kemana-mana, dia datang di tempat tersebut. Jadi minimal kalimat itu harus terdiri dari dua kata atau lebih. Selanjutnya, yang ketiga, yang menjadi syarat daripada kalam itu adalah al-mufidu, dimengerti. Apa makna dimengerti di sini? Al-mufidu ma afada faidatan yuhsinus sukutu minal mutakallimi wasami 'alaiha. Perkataan atau kalimah yang sudah memiliki makna dengan sempurna sehingga orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan sudah baik diam dan paham atas makna tersebut. Misal ada pertanyaan, man anta? Siapa engkau? Dia jawab, ana qalibun. Saya seorang siswa. Saya seorang pelajar. Atau ada pertanyaan, man dia? Dia mudarrisatun. Dia seorang guru. Selesai. Orang ketika ditanya, man anta? Siapa engkau? Ana qalibun. Saya seorang siswa. Selesai sudah pertanyaannya. Oh, berarti orang ini bukan pekerja, orang ini bukan karyawan, orang ini bukan tukang, bukan profesi yang lain, tapi profesinya adalah seorang pelajar. Terus ada lagi yang ditanya, man hiya? Ketika menunjuk seorang perempuan yang lewat, dijawab, hiya mudarrisatun. Dia seorang guru perempuan. Oh, berarti profesinya adalah guru perempuan, bukan tukang jahit, bukan penjual, bukan pedagang, dan lain sebagainya. Jadi orang sudah paham dan tidak bertanya lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan al-mufid. Al-mufid adalah ma'afada fa'idatan yuhsinus sukutu minal mutakallimi wasami 'alaiha. Sesuatu yang mana apabila orang mendengarkan apa yang dikatakan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, sudah paham maknanya sehingga tidak akan bertanya. Ini syarat yang ketiga dari kalam. Sedangkan syarat yang keempat dari kalam itu adalah bil wad'i. Nah, apa pengertian bil wad'i? Bil wad'i memiliki dua pengertian. Yang pertama al-qasdu 'alal kalam. Sengaja mengucapkan kalimat, ya. Memang kalimat itu disengaja diucapkan. Adakah orang mengucapkan kalimat tidak sengaja? Ada. Misal orang mabuk. Nah, perkataan orang mabuk, walaupun dia menggunakan bahasa Arab, fasih, lancar, tapi dia kan tidak sengaja mengucapkan itu, maka la yusamma kalam, tidak disebut dengan kalam. Gitu. Atau perkataannya orang tidur, orang yang mengigau. Nah, seperti itu juga, ya. Walaupun orang mengigau duduk, dia ceramah, ya, sambil tutup matanya ceramah, habis dia tidur lagi, maka ceramah itu tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat.
yaitu al-qasdu alal kalam, dia tidak sengaja mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Sedangkan pengertian yang kedua dari bil wada' ini adalah bil logatil arabiyah, menggunakan bahasa Arab. Jadi kalam yang di sini adalah menggunakan bahasa Arab. Walaupun nantinya dia sudah menggunakan huruf hijaiyah, terus terdiri dari 2 kata atau lebih, terus mempunyai makna tersendiri, tapi kalau dia yang dimaksud tidak menggunakan bahasa Arab atau kalimat tadi itu bukan bahasa Arab, maka tidak disebut kalam. Misalnya apa? Di sini saya kasihkan contoh. Ini salah satu judul film. Judulnya Kiamat Sah Kiamat. Ini bahasa India, bukan bahasa Arab. Padahal tulisannya sudah jelas, dia pakai huruf hijaiyah. Dia menggunakan huruf hijaiyah, terdiri bahkan dari berapa kata, dari 4 kata, mempunyai makna tersendiri, tapi karena bukan menggunakan bahasa Arab, tetap tidak disebut dia sebagai kalam. Indan lugatil arabiyah, tidak disebut kalam dalam bahasa Arab. Baik, itu saja dulu pembahasan saya sedikit tentang babul kalam. Ya, semoga sedikit ini dicoba dipelajari dengan baik, ya, coba dipelajari dengan benar sehingga nantinya kita bisa melangkah ke bab-bab selanjutnya itu dengan kita sudah memahami bab-bab yang awal, sehingga di bab selanjutnya apabila kita merujuk lagi ke bab sebelumnya, maka kita sudah bisa memberikan maknanya. Jadi saya minta kepada anak-anak sekalian untuk membuat resume atau rangkuman dari materi yang saya sampaikan ini, menguploadnya di Google Classroom, ya. Nanti saya sediakan halamannya, nanti difoto, dibuat resumenya, rangkumannya, terus difoto, dikirimkan ke halaman Google Classroom. Baik, mungkin itu saja dulu pembahasan kita hari ini. Cukup sekian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.